Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan melakukan negosiasi bisnis. Saya akan membacakan nama kelompok 6. 1. Eva Farihatun Nasirah, NIM 501. Raihan Rialdi, NIM 525. Clarissa Novia P, NIM 529. Amber Kusuma N, NIM 555. Nazila Lailatun N, NIM 559. Munawar Soleh, NIM 560. Ayu Kinanti, NIM 563. Maya Apriliana, NIM 567. Uli Tiara Angelia, NIM 571. Arina Muna, NIM 584. Atarik Muhammad J, NIM 725. Negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Negosiasi bisnis adalah pertemuan tatap muka antara dua orang atau dua kelompok pengusaha untuk melakukan serangkaian tawar-menawar yang berkesinambungan mengenai suatu subjek niaga tertentu yang bertujuan untuk mencapai suatu perjanjian atau suatu kontrak dagang. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Tujuan negosiasi bisnis. 1. Untuk mendapatkan kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. 2. Untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. 3. Untuk mencapai kondisi menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa menang atau win-win solution. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. proses negosiasi. 1. Tahap perencanaan. Pada tahap ini membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, memutuskan strategi, memperjelas proses bernegosiasi. 2. Tahap implementasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Pada tahap ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide lagi, tetapi sudah berada pada tahap perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. 3. Tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini merupakan tahap setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Taktik negosiasi. 1. Taktik cara Anda. Dalam taktik ini kita mengetahui apa tujuan yang dicapai. Kita bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa pihak kita yang benar. 2. Taktik bekerja sama. Dalam taktik ini kita harus mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Pihak dari kitalah yang memutuskan untuk bersikap reaktif atau bukan proaktif. Siap bekerja sama jika proposal pihak lawan sejalan dengan sasaran kita. 3. Taktik tidak bertindak apa-apa.
Dalam taktik ini kita tetap bersikuku pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah. Taktik ini dilakukan karena ingin mempertimbangkan sesuatu. 4. Taktik melangkah ke tujuan lain. Dalam taktik ini kita harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hal-hal yang harus dihindari. Hal yang harus dihindari dalam proses negosiasi agar proses negosiasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan didapatkan. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam negosiasi seperti 1. Terlalu mempertahankan pendapat. 2. Melihat sebuah masalah atau isu dari kacamata Anda sendiri. 3. Memperdebatkan semua hal dan terlalu ingin memenangkan perdebatan. 4. Menyalahkan dan menyerang orang lain. 5. Terbawa emosi. Selanjutnya akan dibacakan. Dengan memahami negosiasi bisnis yang tepat, Anda bisa mendapatkan hal yang Anda inginkan dari sebuah transaksi bisnis. Untuk membantu Anda mendapatkan hasil negosiasi terbaik, Anda bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan ahli bisnis, hukum, atau negosiator yang tepat sehingga hasil dari negosiasi tersebut bisa sesuai dengan tujuan bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Setelah Anda mendapatkan keputusan dalam negosiasi, jangan lupa untuk mencatat dan menuliskan hasil negosiasi tersebut ke dalam kontrak atau perjanjian bisnis. Libera merupakan salah satu startup hukum bisnis yang dapat membantu Anda melakukan konsultasi perjanjian bisnis secara tepat sesuai dengan bisnis dan tujuan yang ingin dicapai, bukan hanya sekedar kontrak atau perjanjian. Libera akan membantu Anda membuatnya dengan melihat resiko-resiko yang mungkin terjadi. Hal ini tentu akan menghindari dari permasalahan atau sengketa bisnis di kemudian hari. Negosiator. Negosiator diartikan sebagai orang yang melakukan negosiasi. Dengan demikian, negosiator bisa diartikan sebagai individu dalam kelompok atau organisasi yang berunding dengan pihak lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kemampuan yang harus dimiliki negosiator. Yang pertama, kecerdasan. Seorang negosiator harus memiliki pengetahuan dan pengalaman. Kedua, percaya diri. Seorang negosiator harus percaya diri ketika melakukan proses negosiasi sehingga tidak grogi saat transaksi dengan calon klien. Ketiga, penampilan yang baik. Seorang negosiator harus memiliki penampilan yang baik sehingga kelihatan segar di depan calon klien dan bisa membawa rasa percaya diri yang baik ketika negosiasi. Yang keempat, memiliki rasa humor. Seorang negosiator yang baik tidak boleh terlalu kaku. Sebaiknya bisa dilakukan dengan ditambah humor-humor yang segar. Akan tetapi, harus tahu kapan waktunya humor, kapan harus serius. Yang kelima, pandai bergaul. Seorang negosiator harus mau untuk bergaul dengan semua kalangan, tidak membedakan golongan, dan harus mampu bersikap fleksibel dengan semua golongan. Yang keenam, memiliki toleransi. Sifat ini harus dimiliki oleh seorang negosiator ulung, karena seorang negosiator harus memiliki sifat yang toleran kepada orang lain dan tidak hanya mengandalkan emosi saja. Yang ketujuh, dapat menahan diri. Seorang negosiator harus mampu menahan diri atau menahan emosi, karena akan berbahaya jika saat negosiasi terbawa suasana dan emosi yang tinggi. Bisa saja negosiasi akan batal dan membawa dampak yang jelek pada perusahaan.
Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Studi kasus. Bu Happy, seorang ibu rumah tangga, berminat membeli Honda Jazz yang ditemukan melalui situs jual beli online olx.co.id. Karena sudah berminat, ia pun berencana untuk membeli dan melakukan negosiasi, yang kebetulan penjual memang menawarkan negosiasi harga lebih dahulu dalam situs tersebut. Kemudian, Bu Happy menghubungi Bu Ajeng selaku penjual mobil. Setelah berkomunikasi via telepon, Bu Happy berencana untuk bertemu langsung ke kediaman Bu Ajeng keesokan harinya. Tiba hari di mana mereka bertemu di kediaman Bu Ajeng, saat Bu Ajeng akan menunjukkan kondisi mobilnya, tiba-tiba datang seorang pengusaha kaya, yaitu Bu Umi, yang ternyata juga berminat untuk membeli mobil yang sama. Bu Umi dan Bu Happy pun saling berdebat karena hal tersebut. Di tengah perdebatan, Bu Ajeng memberikan pilihan. Saya tawarkan harga mobil Honda Jazz 185 juta dan kebetulan juga saya memiliki Lamborghini siap jual apabila ada yang berminat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Solusi atau bedah kasus. Dari kasus di atas, Bu Happy telah terlebih dahulu menghubungi Bu Ajeng selaku penjual mobil Honda Jazz dan rencana untuk bertemu. Tak disangka saat kedua belah pihak telah bertemu, keesokan harinya, Bu Umi datang secara tiba-tiba dan mengatakan bahwa ia minat membeli mobil yang sama. Jadi perdebatan antara Bu Umi dan Bu Happy. Di tengah perdebatan, Bu Ajeng memberikan pilihan lain bagi Umi, yakni mobil Lamborghini yang juga akan dijualnya. Dengan pertimbangan Bu Happy memang sudah dari awal booking mobil Honda Jazz dan Bu selaku pengusaha kaya sedang mencari mobil juga. Meski tidak sesuai dengan keinginannya sejak awal, namun Lamborghini merupakan mobil favorit Bu Umi. Akhirnya terjadi deal di antara mereka bertiga. Bu Happy mendapatkan mobil Honda Jazz-nya, Bu Umi dengan mobil Lamborghini, dan Bu Ajeng yang berhasil mencapai kesepakatan yang menyenangkan semua pihak. Mereka tersenyum dan bersalaman. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha untuk mencapai kesepakatan memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Proses negosiasi ada 3 macam, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap peninjauan negosiasi. Tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Hal-hal yang harus dihindari dalam negosiasi, terlalu mempertahankan pendapat, melihat sebuah masalah atau isu dari kacamata Anda sendiri, memperdebatkan semua hal, dan terlalu ingin memenangkan perdebatan, menyalahkan dan menyerang orang lain, dan terbawa emosi. Kemampuan yang harus dimiliki negosiator adalah kecerdasan, percaya diri, penampilannya baik, memiliki rasa humor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan yang sudah dijawab di WhatsApp group. Untuk pertanyaan pertama dari Elinova Widiana, NIM 2019-320. Kapan harus dilakukan negosiasi bisnis? Jelaskan. Negosiasi dilakukan sebelum terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka salah satu pihak tersebut merasa
perlu untuk menawar kembali hal yang sedang dibahas. Negosiasi tidak hanya dilakukan untuk menemukan perjanjian, kesepakatan, maupun kerjasama, tetapi juga dalam rangka untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Proses negosiasi biasanya dilakukan antara dua pihak, namun tidak jarang juga melibatkan pihak ketiga yang biasanya disebut negosiator atau orang yang memiliki skill negosiasi serta etika komunikasi bisnis yang baik. Proses ini bersifat formal dan terikat oleh waktu dan tempat yang terbatas. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk pertanyaan yang kedua, dari Fidela Ardelia Damayanti, NIM 2019-11419. Bagaimana strategi negosiasi bisnis yang baik dan benar? Yaitu jawabannya yang pertama, dengarkan dan pahami. Mendengarkan bukan berarti hanya diam, pelajari latar belakangnya, jaga sikap profesional, persiapkan susunan awal kontrak, mengetahui batasan, siapkan alternatif, pastikan bernegosiasi dengan pembuat keputusan, jangan pernah terima penawaran pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya dari Fatikatus Saadah NIM 2019-11-529. Apa saja jenis-jenis negosiasi yang kalian ketahui? Jenis-jenis negosiasi. 1. Negosiasi berdasarkan situasi. 1. Negosiasi formal dan negosiasi non-formal atau informal. 2. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi dengan pihak penengah, negosiasi tanpa pihak penengah. 3. Negosiasi berdasarkan untung rugi adalah negosiasi kolaborasi atau win-win, negosiasi dominasi atau win-loss, negosiasi akomodasi atau loss-win, negosiasi menghindari konflik atau loss-loss. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya pertanyaan dari Dwi Fitriani. Apa yang dapat menjadi halangan dalam kegiatan bernegosiasi? Jawabannya, 1. Mengabaikan sisi lain dari masalah. 2. Membiarkan harga melindas kepentingan lain. 3. Membiarkan posisi oposisi menghapuskan kepentingan. 4. Terlalu gigih mencari kesamaan. 5. Mengabaikan best alternative to negotiate agreement. 6. Gagal memperbaiki visi yang keliru. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Naima Nur Hidayah NEM 2019-11321. Pertanyaan: memberikan pernyataan tidak setuju atas hasil dari negosiasi, karena negosiasi sendiri artinya adalah perundingan dua belah pihak atau lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.